terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Matius 18 ayat 10. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Ingot hamuma, ulang dipalayas hamu sahalaksian akkana menekon. Harana hudok matu hamu, adong do suru-suruan ni halahi di Banua Ginjang, nasai mengaliki boh ni damang na di Banua Ginjang. Dalam bahasa Indonesia, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini diawali dengan ketika murid-murid bertanya, siapakah yang terbesar di antara kerajaan sorga? Murid ingin mengetahui tentang bagaimana untuk menjadi orang yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kemudian Yesus memanggil seorang anak-anak dan menempatkannya di tengah. Setelah itu Yesus memulai pengajarannya bahwa siapa yang mau yang menjadi besar adalah harus menjadi seperti anak-anak. Ada di sana kepolosan, ada di sana ketulusan, ada di sana kemudahan untuk memaafkan orang lain dan menerima kehidupan dengan penuh sukacita. Dan Yesus melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, janganlah memberikan penyesatan terhadap anak-anak. Artinya, Yesus menerangkan bahwa kepolosan, ketulusan, dan ketidakberdayaan itu harus dipelihara, bukan untuk menjadi disesatkan. Karena banyak orang dengan banyak mengetahui akan menyesatkan orang-orang yang kurang tahu. Oleh karena kelemahan-kelemahan yang dimiliki, ada orang memanfaatkan kelemahan itu untuk menjadi dikuasainya. Namun Yesus sangat mengingatkan kepada orang percaya bahwa siapa yang memberikan penyesatan kepada anak kecil akan dibuat Allah perhitungan kepada dia. Karena Allah memandang kepada anak-anak kecil di dalam kehidupannya. Malaikat di surga terarah matanya kepada Allah, di mana itu adalah menjadi pemeliharaan kepada anak-anak. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita, janganlah oleh karena kepandaian kita, oleh karena kemampuan kita dan pengetahuan kita yang banyak, membuat orang lain yang tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang sesuatu menjadi disesatkan oleh karena pengetahuan kita. Namun tugas orang yang mengetahui adalah membimbing mereka dan memberikan pemahaman yang benar tentang Allah, di mana dengan pengetahuan dan bimbingan yang benar itu mereka semakin mengenal Allah dan menjadi percaya kepada Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pemahaman ini mau diingatkan kepada orang percaya, diingatkan kepada kehidupan kita bahwa dengan pengetahuan, pengenalan kita kepada Allah akan membimbing orang lain agar menjadi mengenal Allah yang benar, bukan Allah yang dikarang ataupun direkayasa dengan olah pikiran ataupun pemahaman-pemahaman yang membalokkan orang yang kurang memahami kepada firman Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin di dalam kehidupan kita banyak hal yang kita ketahui, namun pengetahuan itu haruslah kita jaga untuk membimbing orang lain menjadi mengenal dengan benar kepada iman yang benar, yaitu kepada Allah. Bukan menjadi memutarbalikkan pemahaman oleh karena olah pikiran kita dan menjadi menyesatkan orang akan pengenalan terhadap Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita, firman pada saat ini, agar kita memberikan pemahaman yang benar terhadap Allah oleh karena pengenalan kita yang benar kepada Allah. Dalam kehidupan kita, mari kita menjadi orang
yang tetap memelihara kebenaran itu dan menyalurkannya untuk menjadi membimbing orang lain, bukan menjadi menyesatkan orang lain dan menjauhkan ataupun mengaburkan pemahamannya tentang Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apabila kita adalah sebagai orang tua, maka bimbinglah anakmu untuk mengenal Allah yang benar melalui pemahamanmu yang benar. Apabila engkau adalah sebagai orang yang memberikan pengajaran kepada orang yang belum memahami tentang apapun tentang Allah, berikanlah pemahaman yang benar, karena engkau akan menjadi membekali dia dengan pemahaman yang benar itu untuk mengenal Allah yang benar, bukan menjadi menyesatkan, menjauhkan pemahaman antara imanmu dengan pemahaman yang engkau salurkan kepada orang yang membutuhkan pengajaran yang benar. Dan melalui firman ini kita diingatkan agar kita mengingat bahwa orang yang kurang memahami, orang yang kecil dan lemah, mata Allah tertuju kepada mereka, dan malaikat Allah yang selalu memandang kepada Allah, menjaga dan memeliharanya. Maka mari menjadi orang yang tetap peduli kepada yang kecil, kepada yang lemah, kepada orang yang kurang memahami, sehingga dengan kepedulian kita memberikan perhatian yang benar kepada mereka, memberikan pengajaran yang benar, sehingga mereka mengenal Allah yang benar. Melalui firman ini, kita terimalah firman ini untuk menjadi kekuatan dan menjadi saluran berkat melalui kehidupan kita kepada orang lain. Terima kasih, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak menyesatkan, agar kami tidak menjadikan memutarbalikkan pemahaman sehingga orang lain menjadi tertipu daya dan kehilangan arah iman. Jadikan setiap kami yang menjadi pengajar agar mengajarkan sesuai dengan iman kekristenan kami, memberikan pemahaman kepada orang lain agar orang lain mengenal Allah yang benar. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.